Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini, selamat datang di Tinia TV. Jika saya memperlihatkan foto ini, pasti kalian dengan mudah bisa menebak ikan apa ini. Ya, ini adalah ikan buntal atau biasa disebut dengan ikan fugu. Walaupun kelezatan ikan buntal ini sudah sangat tersohor, tapi semua orang juga sadar kalau ikan ini memiliki racun yang sangat mematikan. Dan orang Jepang memakan kurang lebih 10.000 ton ikan buntal setiap tahun. Dan bahkan di musim panen ikan, harga ikan mematikan ini bisa mencapai $265 per kilogram. Lantas, apa yang membuat hidangan ini begitu mahal? Ada lebih dari 120 spesies ikan buntal. 22 jenis berbeda disetujui oleh pemerintah untuk digunakan di restoran. Bahkan salah satu dari jenis yang paling beracun justru memiliki harga yang paling mahal, yaitu fugu macan. Sedangkan tora fugu liar sering ditemukan di restoran kelas atas yang disajikan sebagai sashimi, yang diiris tipis kemudian digoreng atau digunakan untuk membuat bahan sake panas yang disebut hirasake. Jepang sendiri sudah mengklaim bahwa mereka telah menyajikan ikan buntal selama lebih dari 100 tahun. Para nelayan penangkap fugu di Jepang Selatan dan diterbangkan secara hidup-hidup ke restoran yang ada di Tokyo. Ada juga yang sampai ke tempat pasar ikan, dan mereka melakukan pelelangan di pasar yang mana transaksinya menggunakan tas dan isyarat tangan yang tersembunyi. Setiap pembeli potensial memasukkan tangan mereka ke dalam tas dan mengajukan penawaran secara diam-diam. Sebelum penawar yang berhasil dipilih saat menjual makanan berbahaya, seperti itu mereka memastikan bahwa pembeli adalah orang yang ilegal, mampu untuk mengolah fugu. Karena pernah terjadi insiden di tahun 2018, yaitu ketika sebuah supermarket secara tidak sengaja menjual ikan fugu yang ternyata hati beracunnya belum dibuang. Hal mengerikan inilah yang digunakan sebagai sistem peringatan keras untuk memperingatkan penduduk untuk tetap waspada dalam mengkonsumsi fugu. Menurut penelitian, bahwa petrodotoxin yang ditemukan dalam ikan fugu lebih beracun daripada sianida. Dan setiap tahun sekitar 20 orang keracunan akibat ikan yang dimasak dengan buruk. Jadi keterampilan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk menyiapkan ikan beracun ini dengan aman, yaitu dengan cara mengetahui bagian mana saja yang beracun. Tentu saja bagian-bagian beracun pada ikan dapat bervariasi berdasarkan spesiesnya. Misal spesies hibrida yang muncul sekarang, ikan jenis ini jauh lebih sulit untuk dibedakan mana saja bagian beracun. Salah satu hal yang paling sulit dibedakan adalah indung telur fugu betina yang sangat beracun dan testis jantan yang merupakan makanan lezat. Pemerintah Jepang dengan ketat mengontrol siapa yang boleh menyiapkan fugu dan koki harus mengikuti ujian ekstensif sebelum diizinkan secara hukum untuk menyajikan ikan tersebut. Meskipun ikan ini bisa mematikan banyak orang, namun ternyata orang-orang yang mati karena makan tiramlah yang jauh lebih banyak menelan korban daripada makan ikan fugu setiap tahunnya. Keterampilan dan pelatihan dilakukan untuk menyiapkan ikan ini meningkatkan harganya.
berapa detik sebelum persiapan dan meskipun prosesnya terlihat mengerikan karena otot-otot ikan dan otak ikan secara teknis sudah mati, namun dia masih bisa bergerak dan terlihat masih bernafas. Cara membunuh ikan sendiri perlu keahlian khusus agar membuat daging tetap segar dan tahan lebih lama. Yaitu biasanya fugu didiamkan selama 24 jam sebelum disajikan. Jadi sebenarnya rasanya seperti apa? Menurut pengakuan beberapa konsumen, rasa ikan fugu teksturnya kenyal dan sangat halus. Rasanya benar-benar segar dan juga sangat bersih dan sangat lezat. Lalu kenapa harga fugu yang mematikan ini begitu mahal? Yaitu karena penangkapan ikan yang berlebihan, ikan pulver macan hampir terancam punah pada tahun 2005. Makanya pemerintah Jepang membatasi kuota dan musim penangkapannya, dan spesies lain yang dapat dimakan. Hingga ikan mahal menjadi populer di seluruh Jepang. Bahkan ikan buntal dari Cina juga telah menurun populasinya sebesar 99%. Walaupun ikan dari Cina ini jauh lebih murah dan banyak restoran penyaji fugu yang lebih terjangkau harganya. Fugu sendiri susah untuk dibudidayakan, dan konsumen menginginkan rasanya yang alami dan konsumen mengatakan fugu hasil ternak rasanya tidak terlalu enak. Harga tinggi fugu liar menjamin bahwa itu disiapkan dengan cara yang sangat bagus, walaupun konsumen harus berurusan dengan ikan yang berpotensi mematikan. Jadi, harga mahal bukan lagi masalah. Jadi apakah mungkin sensasi nikmatnya memakan ikan fugu berasal dari adrenalin? Yaitu keberanian mental, berani memasukkan makanan beracun yang berpotensi mematikan ke dalam tubuh kita. Kemudian kita merasa senang dan menang, karena pemakan fugu berhasil lolos dari kematian. Saya Tini, sampai jumpa di bahasan menarik lainnya.